Jadi nanti Bapak Ibu tolong diingatkan kembali saya nanti waktu sholatnya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita juga tidak mengganggu waktu sholatnya Bapak Ibu masing-masing. Oke, sebelumnya juga saya mohon maaf mengganggu persiapan malam tahun baru Bapak Ibu semuanya ya. Tapi memang acara ini memang harus disegerakan ya Bapak Ibu ya, karena sudah tidak ada waktu lagi. Besok di tanggal 2 Bapak Ibu sudah kembali lagi melakukan PPL ya, bersama dosen masing-masing. Melakukan siklus yang kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Memang yang kita jelaskan memang yang UP dulu Bapak Ibu, karena memang ini yang agak sedikit ribet Bapak Ibu ya, agak sedikit sulit kalau tidak dipersiapkan dari sekarang. Jadi tujuan kami juga mengadakan tryout adalah agar Bapak Ibu itu sudah terbiasa dengan sistem yang digunakan untuk Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu nanti UP-nya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ini sekedar info aja Bapak Ibu, info terbaru Bapak Ibu ya. Jadi untuk UP periode 7 yang kemarin yaitu adalah kategori 2, kategori 3 XPLPG dan retakar. Persentase kelulusan kita itu yang untuk kategori 2 itu meningkat Bapak Ibu ya. Jadi dari yang kemarin yang kategori 1 itu adalah 92,45%. Jadi untuk kategori 2 ini lulusannya sekitar 93%. Walaupun naik sedikit tapi tetap adalah untuk naiknya sedikit Bapak Ibu ya. Jadi itu semoga Bapak Ibu bisa termotivasi dengan ini Bapak Ibu. Saya harapkan untuk kategori 1 tahap 2 ini bisa tembus sampai 100%. Jadi ini adalah sebagian motivasi sebenarnya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu masing-masing. Jadi diabaikan saja yang untuk kategori 3 Bapak Ibu ya, karena memang kategori 3 itu memang kecil sekali persentase kelulusannya Bapak Ibu. Karena ini adalah guru-guru yang kemarin adalah yang di sistem PLPG Bapak Ibu. Mereka dikasih kesempatan untuk UP. Memang persentasenya sangat kecil. Padahal kita juga sudah memberikan treatment khusus pada mereka. Cuman memang ya kita juga tidak bisa memaksakan untuk guru-guru yang XPLPG karena memang yang kategori 3 atau XPLPG tidak mendapatkan porsi yang sama dengan Bapak Ibu yang kategori 1, kategori 2 maupun kategori 1 tahap 2. Jadi mereka hanya mendapat pembelajaran LMS selama 10 hari, kemudian mereka langsung ujian. Begitu Bapak Ibu, memang sangat cepat. Berbeda dengan Bapak Ibu yang prosesnya memang agak lama, terutama yang kategori 1 tahap 2 ini sampai dapat menikmati libur kemarin Bapak Ibu ya, liburnya sekitar 2 minggu. Semoga Bapak Ibu sudah fresh kembali sebelum nanti Bapak Ibu kembali menuju PPL-nya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini adalah dampak dari COVID kemarin Bapak Ibu ya. Jadi dulu ujian UP-nya itu adalah Bapak Ibu ke tempat LPTK masing-masing. LPTK terdekat Bapak Ibu ya. Terdekat dengan rumah. Nah sekarang Bapak Ibu bisa ujian dimanapun. Jadi setelah COVID itu sistemnya berubah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ujian di rumah, di mana saja begitu ya. Atau di mana saja. Tapi tolong nanti Bapak Ibu perhatikan kualitas sinyal dan lain sebagainya. Yang sebagai pertimbangan Bapak Ibu ujiannya di mana. Oke. Jadi mulai tahun 2021 kemarin itu memang UP-nya berbasis daring berbasis domisili. Jadi Bapak Ibu bisa ujian dimanapun. Ini tak perlu saya jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan Bapak Ibu. Memang ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi Bapak Ibu ya. Untuk penyiapan perangkat yang Bapak Ibu butuhkan. Ini memang panduan untuk tahun 2021 tapi masih relevan untuk sekarang Bapak Ibu ya, belum ada perubahan yang signifikan. Jadi peraturannya memang masih sama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu untuk UP besok Bapak Ibu harus menyiapkan 2 buah perangkat. Yang pertama adalah laptop, yang kedua adalah handphone Bapak Ibu ya. Jadi laptopnya itu memiliki layar minimal 10 inch ya Bapak Ibu ya. Menggunakan minimal sistem operasi Windows 8, minimal ya Bapak Ibu ya, minimal Windows 8 sampai Windows 11 bisa, atau Mac versi 10 yang menggunakan laptop Apple. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM. Kemudian memiliki minimal 10 GB storage. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger kalau misalnya baterainya sudah drop. Kemudian yang sudah handphone, jadi handphone itu Bapak Ibu
nanti harus install Zoom-nya ya di HP-nya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di nama Zoom-nya di sana itu adalah nama lengkap Bapak Ibu. Harus nama lengkap, tidak boleh nanti ada yang namanya masih pakai user 123 misalnya. Kemudian ada yang nama Zoom-nya itu Lenovo, Asus, nah itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu harus mengganti namanya sesuai dengan nama lengkapnya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga yang perlu diperhatikan yaitu koneksi internet stabil seperti yang saya katakan tadi, dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Oke, beberapa petunjuk yang saya akan jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Untuk spesifikasi laptop itu harus sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa usaha pokoknya sebulan ke depan ini. Jadi kalau tidak ada penundaan Bapak Ibu itu ujiannya sekitar di tanggal 4 sampai 5 Februari Bapak Ibu. 4 atau 5 Februari, bukan Bapak Ibu ujiannya 2 hari, tapi Bapak Ibu nanti ujiannya 1 hari antara tanggal 4 atau tanggal 5. Jadi Bapak Ibu silakan berusaha Bapak Ibu ya. Saya bukan memaksa Bapak Ibu untuk membeli laptop. Ini kan maksudnya usaha itu bisa nanti Bapak Ibu misalnya yang tidak memiliki laptop yang sesuai spesifikasi tadi bisa pinjam di saudara misalnya kan, bisa pinjam di sekolah. Kemudian mungkin bisa pinjam di teman atau teman yang sudah UP kemarin, silakan bisa. Jadi Bapak Ibu harus berusaha sedikit Bapak Ibu ya. Nah kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya seperti yang saya jelaskan tadi. Karena memang pasti Bapak Ibu banyak sekali yang tidak memakai nama lengkap langsung di Zoom-nya besok. Tapi besok waktu pada saat Bapak Ibu UP itu harus Bapak Ibu menggunakan nama lengkapnya Bapak Ibu masing-masing. Oke, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruang yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bisa ujian dimanapun, jadi Bapak Ibu memang tetap harus menyiapkan ruangan ya Bapak Ibu ya. Tapi ruangan itu yang memang nyaman buat Bapak Ibu ujian, sinyalnya bagus, kemudian pencahayaannya cukup terang ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak terlihat nanti pada saat pengawasan. Jadi nanti fungsi dari Zoom di HP itu nanti Bapak Ibu akan diawasi dengan pengawas itu via Zoom Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Oke, nanti Bapak Ibu harus menyiapkan meja dan kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 meter kameranya itu di sebelah kiri atau kanannya Bapak Ibu. Itu nanti supaya nanti Bapak Ibu bisa terlihat untuk pada saat Bapak Ibu mengerjakan ujiannya. Oke, meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Nah, itu aja yang boleh ada di mejanya Bapak Ibu saat Bapak Ibu UP-nya. Ya, jadi tidak boleh ada yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita akan lakukan Bapak Ibu. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi Safe Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk yang kita lakukan saat ini adalah menginstal aplikasi Safe Exam Browser. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, tolong perhatiannya semua Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sudah pernah menginstal Safe Exam Browser, Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan instalasi. Coba dicek di laptopnya dulu. Siapa tahu Bapak Ibu pernah melakukan tes UKG dengan sistem yang sama. Nah, apabila Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal tersebut atau mungkin sistemnya masih sama, Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan instalasi. Begitu ya Bapak Ibu, paham? Oke, saya ulangi. Nah, jadi yang kita lakukan hari ini adalah penginstalan aplikasi Safe Exam Browser atau SEB. Nah, jika Bapak Ibu sudah pernah melakukan penginstalan, ya, jadi Bapak Ibu pernah menginstal mungkin di tahun-tahun sebelumnya, misalnya Bapak Ibu ikut tes UKG atau tes apa gitu ya, tapi ujiannya di rumah biasanya pasti menggunakan aplikasi yang seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk menginstal ya. Jadi itu masih bisa digunakan jika kemarin Bapak Ibu juga sudah tidak ada kendala pada saat pengerjaan ujian-ujian yang di rumah itu. Jadi itu masih bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan proses
instalasi lagi jika sudah ada di laptop. Jadi Bapak Ibu harus cek dulu. Ini di laptop saya ada nggak ya? Tapi Bapak Ibu juga harus ingat-ingat. Siapa tahu memang Bapak Ibu sudah pernah melakukan ujian di rumah. Oke Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu mengerti penjelasan saya tentang poin ke-6 ini Bapak Ibu ya. Supaya nanti Bapak Ibu tidak 2 kali kerja. Oke, kita lanjut. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan proses pendaftaran. Nah, pasti banyak yang bertanya, Pak, kapan kita tahu nih jadwal kita ujian tanggal berapa? Nah, Bapak Ibu akan mengetahui kapan Bapak Ibu ujian pada saat Bapak Ibu sudah selesai melakukan pendaftaran. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, nanti ada kartu yang harus dicetak, dan nanti di sana akan muncul kapan Bapak Ibu ujian, tanggal berapa, pukul berapa, sesi berapa, itu nanti akan muncul. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Nah, nanti Bapak Ibu, ini kan waktu Bapak Ibu daftar, misalnya nanti waktu Bapak Ibu daftar, memang nanti link grup WA-nya memang belum muncul Bapak Ibu ya. Nanti setelah disuruh cetak ulang kembali untuk kartu pendaftarannya, maka nanti grup WA-nya akan muncul di dalam kartunya nanti ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan bergabung ke grup WA masing-masing pengawas yang nanti akan mengawas Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan uji pengetahuan. Oke. Penjelasan saya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu. Oke, ada yang bilang persis seperti pelaksanaan pretest. Ya, benar. Sebenarnya persis Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Saat pelaksanaan, nah ini yang memang perlu Bapak Ibu perhatikan juga pada saat Bapak Ibu melakukan ujian, peserta mengikuti dan menaati arahan dari pengawas dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu ujian, Bapak Ibu nanti akan diverifikasi dulu oleh pengawas masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu disuruh menunjukkan KTP biasanya, kemudian disuruh menunjukkan wajahnya Bapak Ibu masing-masing, apakah mirip atau tidak, karena mungkin ketakutan dari pusat itu, siapa tahu ada yang memakai jasa joki, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-sekali, walaupun nanti ujiannya itu Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu menggunakan jasa seperti itu. Karena jika Bapak Ibu ketahuan, maka Bapak Ibu akan langsung di blacklist ya. Maksudnya di blacklist adalah Bapak Ibu dicoret dan tidak bisa lagi mengikuti PPG dalam jabatan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu harus percaya dengan dirinya Bapak Ibu sendiri. Gitu ya. Serta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Kemudian, serta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa Bapak Ibu harus menyiapkan ruangan yang tenang dan nyaman, dan itu juga salah satunya tidak boleh ada orang lain di dalam ruangan tersebut ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya sendiri di sana. Mau nanti Bapak Ibu bilang, Pak saya tidak bisa geser mouse, Bapak Ibu harus belajar dari sekarang. Jadi tidak boleh dibantu, walaupun misalnya temannya nanti Bapak Ibu hanya membantu menggeser mouse, itu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu harus belajar dari sekarang. Harus bisa. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus bisa. Karena pada saat Bapak Ibu ujian, Bapak Ibu harus sendiri, tidak boleh dibantu dengan orang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan nanti sekalian ya Bapak Ibu ya. Oke, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi Bapak Ibu itu pada saat ujian, Bapak Ibu tidak boleh toleh kiri, toleh kanan lagi. Bapak Ibu harus tetap pandangannya itu di laptop selama kurang lebih 3 jam nanti Bapak Ibu ujian. Gitu ya. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Nah, ini yang menjadi perhatian lebih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu selama 3 jam Bapak Ibu tidak boleh kemana-mana. Mau Bapak Ibu mau izin ke belakang ke kamar kecil misalnya, tidak boleh biasanya dari pengawas ya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan hal tersebut ya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan
apapun nanti yang menjadi biar Bapak Ibu bisa nyaman duduk selama 3 jam ya. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan diri sendiri ya, atau diri masing-masing ya. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Seperti yang tadi ya, sudah dijelaskan. Oke, setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan ujian, nanti pengawas pasti akan memberikan Bapak Ibu kuesioner yang harus diisi. Oke, nanti Bapak Ibu harus mengisi kuesioner tersebut. Oke, tata tertib seperti ya, memang kita beberapa sudah kita jelaskan juga tadi. Peserta harus sudah memasang aplikasi atau program. Nah, ini yang memang menjadi perhatian kita Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti sudah dilepas kepada pengawas masing-masing, Bapak Ibu sudah siap dalam segi aplikasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menginstal pada saat hari H itu. Tapi saya harapkan Bapak Ibu sudah selesai menginstal. Yang belum ya, yang belum menginstal harus selesai hari ini. Karena besok tanggal 1 itu rencananya Bapak Ibu akan tryout menggunakan sistem itu langsung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Peserta harus masuk ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita sudah mulai hampir setengah jam pun, ini yang baru hadir hanya 496 dari peserta yang jumlahnya 646. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya diundang Zoom-Zoom seperti ini, tolonglah Bapak Ibu harus saling mengingatkan juga. Jangan sampai nanti ini dicuekin, malah nggak tahu info, malah besok bingung sendiri, dan besok malah kelabakan sendiri. Jadi makanya dari awal, dari tadi saya sudah ingatkan, ayo Bapak Ibu tolong diingatkan teman-teman yang lain agar segera bergabung. Aduh, saya lupa rekam lagi ya. Sudah saya rekam ya? Aduh, lupa rekam. Tidak apa-apa. Sebentar. Maaf Bapak Ibu, ternyata saya lupa rekam juga ini. Jadi saya rekam mulai sekarang ya. Jadi teman-temannya mungkin akan kepotong rekamannya. Saking semangatnya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Dan juga saya masih kurang enak badan sedikit, jadi agak lupa. Mohon maaf. Recording in progress. Oke, semoga yang belum bergabung mungkin bisa diingatkan kembali. Karena hal ini adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Ini bukan hal yang sepele. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu sudah bergabung dengan pengawas, tapi Bapak Ibu juga tidak join di Zoom, malah nanti Bapak Ibu yang akan didiskualifikasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melakukan hal yang seperti itu pada saat nanti Bapak Ibu bersama dengan pengawas. Kalau dengan saya sih sebenarnya saya tidak masalah, tapi nanti pasti akan banyak pertanyaan dari teman-teman yang tidak ikut. Padahal penjelasan saya rasa semuanya sudah jelas, gitu Bapak Ibu ya. Dan saya tanya, setelah saya menanyakan ke Bapak Ibu apakah penjelasan saya jelas, nah Bapak Ibu pasti sudah bilang jelas. Nah, tapi nanti teman-teman yang tidak bergabung malah yang bingung-bingung sendiri. Gitu ya, kita lanjut. Oke, peserta harus mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran, maka nanti akan keluar jam waktunya Bapak Ibu ujian. Nah, itu tidak boleh lagi Bapak Ibu rubah-rubah, mau usul perubahan waktu itu tidak boleh. Jadi, mau misalnya dapat hari Sabtu atau Minggu, Bapak Ibu harus siap. Dan tidak boleh lagi diganggu-gugat ya Bapak Ibu, karena itu langsung ditentukan oleh tim panas panitia nasional ya. Jadi bukan kita yang menentukan Bapak Ibu kapan ujian. Serta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos oblong, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ujian silakan Bapak Ibu menggunakan pakaian yang rapi. Kalau bisa pakai pakaian hitam putih lebih bagus lagi. Maksudnya hitam atasnya, bawahnya hitam atasnya, putih atasnya, bawahnya hitam. Mohon maaf. Oke. Kemudian peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Seperti penjelasan saya yang tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti tadi sudah dijelaskan juga Bapak Ibu, jarak peserta dengan kamera zoom-nya itu sekitar 2 meter di sebelah kiri atau kanan ya Bapak Ibu ya. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas seperti tadi. Apabila ada pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau Zoom aplikasi Zoom, maka peserta mengalami masalah yang video tidak tampil di aplikasi pengawas. Proses ujian peserta tersebut akan dihentikan. Maksudnya itu adalah jika nanti Bapak Ibu kesusahan menampilkan tampilannya Bapak Ibu atau kameranya Bapak Ibu tidak bisa muncul, maka Bapak Ibu tidak akan
ditunda dulu untuk ujiannya. Bapak Ibu bahkan bisa melanjutkan ujian setelah masalah itu teratasi. Jadi waktu maksimalnya adalah 5 menit. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan nanti dari tryout pertama. Memang dari tryout pertama kita akan melakukan pengawasan juga kepada Bapak Ibu melalui Zoom. Jadi nanti Bapak Ibu akan diawasi melalui Zoom. Dan Bapak Ibu silakan menyiapkan kamera seperti yang tadi dijelaskan. Oke, lanjut. Seperti penjelasan tadi, peserta harus mengerjakan mandiri ya, tidak boleh dibantu orang lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke laptop dengan menampakkan wajah 100%. Jadi Bapak Ibu tidak boleh toleh-toleh ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi HP yang digunakan Zoom disetting dalam posisi hening. Maksudnya posisi hening itu adalah Bapak Ibu harus gimana ya bilang, Bapak Ibu tidak boleh ditelepon pada saat Bapak Ibu mengerjakan ujian, misalnya di HP-nya kan, karena Zoom-nya menggunakan HP, itu kan siapa tahu nanti Bapak Ibu ada yang telepon di HP-nya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu silakan siasati. Pada saat Bapak Ibu ujian tidak boleh ada yang telepon atau mengganggu jalannya Zoom tersebut, begitu ya. Nah, yang selanjutnya, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi, jika Bapak Ibu nanti, misalnya Bapak Ibu tulis nih, soalnya diorek-orekan, nah itu jangan sampai Bapak Ibu melakukan hal yang seperti itu, karena nanti pengawas akan mengecek pada saat di posisi terakhir, maksudnya di waktu-waktu terakhir, maka pengawas akan mengecek orek-orekan tersebut. Jika Bapak Ibu menyalin soal itu dan menyebarkan, nah itu bisa gawat lagi. Bapak Ibu bisa di blacklist juga. Itu ya. Nah, lanjut. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Oke, ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Saya sudah menjelaskan poin-poin yang terpenting ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menjadi poin penting lagi. Jika terjadi keadaan darurat Bapak Ibu pada suatu daerah, misalnya gempa, badai, longsor dan lain sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalannya akan diatur lebih lanjut. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk hal yang seperti itu. Kita berdoa bersama-sama supaya tidak ada yang seperti itu ya. Jika terjadi gangguan server pada ujian, panitia akan mengonfirmasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan prosesnya akan diinfokan melalui pengumuman lewat media masing-masing pengawas. Oke, jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP, serta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu minimal 5 menit, seperti yang tadi Bapak. Selebihnya peserta tidak terbolehkan melanjutkan ujian. Oke, ini beberapa pelanggaran yang perlu diperhatikan. Ini masih pelanggaran ringan. Bapak Ibu, peserta lupa mematikan suara HP. Nah, peserta diperingatkan oleh pengawas, peserta berpakaian tidak sopan, masih diperingati ya. Nah, kemudian pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk di ruang Zoom, peserta akan dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Maksudnya dijadwalkan ulang ini belum tentu besoknya Bapak Ibu akan dijadwalkan. Bisa jadi di UP tahun depan atau dan seterusnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melakukan hal masalah yang kecil ini tapi dampaknya itu sangat besar buat Bapak Ibu masing-masing. Peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kenapa kita menginstalnya langsung dari awal, dari sebelum selesai PPL, karena ini supaya nanti Bapak Ibu tidak ada yang terkendala di sini. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan ujian itu sesuai jamnya. Walaupun misalnya Bapak Ibu sudah selesai di 1 jam, Bapak Ibu tidak boleh keluar langsung. Bapak Ibu harus cek kembali dulu bagaimana jawabannya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu terburu-buru malah keluar sendiri. Nah, itu malah jadi hal yang sangat tidak diinginkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Pelanggaran berat. Peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP seperti yang saya jelaskan tadi.
Peserta tidak dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap pretakar berikutnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan UP. Peserta dinyatakan tidak lulus dan diskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Peserta memalsukan data. Ini misalnya memakai joki Bapak Ibu ya. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UP. Oke, Bapak Ibu, itu adalah beberapa penjelasan dari peraturan-peraturan yang nanti Bapak Ibu harus ikuti pada saat Bapak Ibu melaksanakan UP. Memang terlihat dan terdengar sangat menyeramkan Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa melalui hal tersebut. Oke Bapak Ibu, semoga semuanya sudah paham Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita lanjut di mana tempat download aplikasi dan lain sebagainya, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan di raise hand dulu. Oke, pertanyaan di chat, apakah pada saat TO dikondisikan seperti saat ujian? Iya, memang kita nanti akan kondisikan. Bapak Ibu juga harus kondisikan sesuai dengan nanti pelaksanaan ujian, begitu ya. Jadi beberapa yang tadi saya jelaskan memang sedikit ribet ya Bapak Ibu ya, banyak aturannya juga susah-susah. Tapi itu memang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Oke, itu memang menjadi aturan dari panitia nasional lah, atau tim panasnya ya. Ya, kita lanjut. Silakan Bu Iis Mahdalena, silakan dibuka mic-nya dulu. Silakan Bu Iis. Suaranya tidak ada, Bu Iis. Halo, ada suaranya? Iya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mau tanya. Ini kan misalnya besok kan kita akan ada kegiatan tryout nih, ya kan? Nah, biasanya kan kalau kayak kemarin-kemarin itu, setelah tryout itu misalnya posisi segala macamnya kan dikondisikan. Apakah pada saat UP berlangsung, suasana kondisi ruangan tersebut harus sama? Misalnya kan otomatis kalau besok itu di rumah nih, Pak ya. Nah, misalnya jika nanti posisi UP itu berada di sekolah misalnya gitu, Pak. Apakah boleh? Boleh sih, Bu. Enggak masalah itu. Maksudnya kan ini kita membiasakan Ibu untuk sesuai dengan sistem yang dilakukan oleh pusat begitu kan. Entah nanti Bapak Ibu ujiannya di mana, itu nanti Bapak Ibu bisa setting sendiri. Begitu ya, Bu Is? Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Kita lanjut, silakan Bu Juna Endra. Ibu atau Bapak ini? Ibu Juna Endra ya? Ibu Juna Endra, silakan. Selamat pagi, Bapak. Maaf, Pak. Maaf. Silakan. Terima kasih Pak Kadek. Jadi mewakili teman-teman biologi, Pak. Terkait karena di informasi di awal dulu kita ada proses pembayaran untuk tryoutnya. Ini kapan, Pak? Dan lewat mana atau prosedurnya bagaimana gitu, Pak? Iya, memang saya belum umumkan kemarin Bapak Ibu ya. Nah, itu saja Pak. Nanti akan diumumkan di grup ketua kelas masing-masing aja ya. Nanti di grup ketua kelas yang saya umumkan ya. Nanti itu di belakang. Siap. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut. Silakan Bu Tuti. Suara saya jelas Pak? Jelas banget Bu, silakan. Oke, saya dari Bahasa Inggris. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk tryout ini, apakah materi yang akan kita dapat atau yang besok diuji cobakan di tryout itu sesuai dengan mata pelajarannya atau hanya mencoba aplikasinya saja? Jadi untuk itu aja Bu. Mohon maaf. Iya, materi terkait materi aja sih. Untuk materinya sebenarnya kita sudah menyusun soal, Bapak Ibu. Kita juga punya tim membuat soal ya. Membuat soalnya itu sesuai dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu. Kisi-kisi dari UKM PPG. Jadi Bapak Ibu jangan takut, walaupun ini memang hanya sekedar tryout, tapi memang mungkin ada lah beberapa soal atau mungkin tidak semua. Memang tidak semua, tapi mungkin ada beberapa soal ya mungkin mirip-mirip begitu aja sih Bu sebenarnya. Kemudian Pak, kalau misalnya kemarin kita sebetulnya aplikasinya sama dengan pretest bukan sih Pak?
Kalau tidak salah sama Bu. Nah, kita kan memang sudah install. Kemudian untuk pengkondisian yang tadi Bapak jelaskan, insya Allah kami sudah pernah lah ya. Tinggal nanti kesiapan kita aja seperti apa. Untuk besok, apakah di kelas-kelasin perbahasa Inggris, PGSD, biologi, atau gimana Pak? Gabung? Masih digabung seperti ini kayaknya Bu, untuk gabung. pengawasannya ya. Oke, berarti Tapi tinggal tetap memang harus kamera on ya. Jadi Oke. nanti pengawas yang menilai Bapak Ibu. Oke, berarti dengan sejumlah peserta yang seperti sekarang gini ya Pak? Rencananya gitu. Kalau misalnya sebenarnya kita bisa breakout misalnya Bu. Cuma nanti repot lagi kalau misalnya ada yang keluar masuk karena kan kualitas sinyalnya juga banyak yang tidak bagus gitu ya. Oh iya betul. Berarti Jadi iya makanya ketimbang nanti ribet mau tryout malah bingung untuk zoomnya yang keluar masuk kan mengganggu gitu, lebih baik dijadikan satu. Oke. Tapi nanti tim kami yang mengawas per halaman yang muncul begitu. Oke, berarti tinggal kesiapan dari siswanya aja mau tertib atau enggak gitu ya Pak? Ya, harus tertib sih, dibiasakan tertib kan. Siap. Oke. Makasih banyak Pak. Oke, silakan selanjutnya Pak Muhammad Hifni. Izin Pak Kadek. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari matematika Pak. Begini Pak, kalau misal waktu UP terjadi error begitu Pak di laptop kita begitu sehingga sinyal mati atau apalah begitu di pertengahan UP, itu kira-kira ada reschedule ataukah selesai gitu Pak? Oke, jadi pokoknya intinya itu aja Pak. Maaf, setelah itu jawab ya. Oke, jadi intinya pokoknya Bapak Ibu tidak akan dirugikan walaupun nanti ada masalah, kecuali seperti tadi kasusnya. Misalnya Bapak mengalami kendala ya. Nah, itu kan ada batas waktu 5 menit dulu untuk menyelesaikan. Nah, kalau misalnya tidak bisa, itu berarti nanti dijadwalkan ulang, gitu Pak. Nah, kalau misalnya nanti aplikasinya yang error misalnya, nah itu kan batas waktunya 1 jam. Kalau tidak terselesaikan juga, nanti dijadwalkan ulang. Seperti itu. Pokoknya intinya Bapak Ibu sudah akan dirugikan oleh sistem itu ya. Begitu ya. Oke, siap. Makasih Pak Kadek. Siap. Kita lanjut, silakan Bu Herani. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya Pak? Lanjut silakan Bu. Jelas. Ya. Kami kan ini kebetulan mau persiapan PPL, apakah tryout juga bisa kami lakukan gitu loh Pak? Kami kan gelombang 2, kategori 1 gelombang 2, karena kan besok masih ada PPL aksi 2 Pak. Terima kasih. Kan PPL mulai hari Senin Bu, kan tanggal 1 belum, besok rencananya tryoutnya. Nah, untuk yang itu ya memang nanti kita cari-cari celah-celah di jadwal-jadwal Bapak Ibu PPL nanti untuk pada saat Bapak Ibu melakukan tryout ataupun pembahasan soalnya nanti. Memang nanti akan berbenturan seperti itu, tapi nanti kita akan cari-cari celah. Tapi memang biasanya itu di hari Sabtu atau Minggu aja supaya nanti tidak terlalu banyak gangguan dari misalnya Bapak Ibu yang melakukan PPL seperti itu. Jadi nanti kita kondisikan juga. Satu lagi Pak, ya. Ini untuk aplikasi itu kalau misalnya memang sama dengan aplikasi yang kita gunakan untuk pretest yang dulu itu kan menggunakan password Pak. Bagaimana? Soalnya lupa kayaknya password yang itu kalau memang sama aplikasinya. Oke, sebenarnya nanti saya mau menjelaskan tapi tidak apa-apa saya jelaskan lebih awal supaya nanti mengulang 2 kali. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sudah menginstal, jadi Bapak Ibu kan hanya butuh file konfigurasi ya. Jadi setelah menginstal, Bapak Ibu kan nanti diberikan oleh, misalnya diberikan oleh panitianya itu file konfigurasinya biasanya gitu ya. Jadi nanti file konfigurasinya itu yang Bapak Ibu klik 2 kali, baru masuk ke aplikasi Save Exam-nya. Gitu. Jadi nanti kami juga untuk tryout, kami juga sudah menyiapkan konfigurasinya yang nanti Bapak Ibu gunakan. Dan passwordnya nanti kami juga akan memberikan. Untuk password awal masuknya, itu ya Bapak Ibu ya. Itu Bu Herani, kira-kira jelas? Dimatiin Pak. Dibuka dulu Pak. Jelas ya? Iya, jelas. Makasih. Oke. Semoga teman-teman yang lain juga sudah paham ya maksudnya untuk file konfigurasi. Jadi jangan bingung, baru katakan file konfigurasi, file yang wadah lagi bingung saya ini Pak. Jangan begitu. Nanti bakal dibimbing kok sama teman-teman dan kami juga. Itu ya. Oke. Kita lanjut, silakan Bu Rukmini Azhara.
Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini Pak mau menanyakan sedikit terkait dengan rencana tryout-nya itu. Nanti untuk soal tryout-nya itu apakah akan dibagikan setelah pelaksanaan tryout-nya itu Pak, atau kita hanya mengerjakannya saat tryout aja? Sepertinya mengerjakan pada saat tryout aja, Bu. Soalnya itu beda lagi, termnya bukan kita yang mengelola untuk soalnya, Bu. Kita nggak berani untuk menjanjikan hal yang seperti itu. Beda lagi tim tryoutnya, soalnya yang menyiapkan soal, yang menyiapkan aplikasinya kan beda lagi, Bu. Kita nggak berani untuk menjanjikan, tapi kita coba juga untuk memintakan soalnya, intinya seperti itu. Tapi kita nggak berani janji begitu ya, Bu Rukmini ya. Oke, kita lanjut, silakan Pak Muh Amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak. Saya Tiang dari PPKN kelas B. Ya, yang pertama yang Tiang ingin tanyakan, apakah aplikasi Safe Exam Browser ini, SAFE ini, untuk tryout dan UP-nya sama Pak? Atau beda nanti pelaksanaan tryout dan UP-nya? Terus yang kedua, untuk pelaksanaan tryout-nya nanti mungkin sudah ada gambaran dari Pak Kade dan panitia berapa kali Pak pelaksanaannya Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Jadi Bapak sebenarnya untuk Safe Exam Browser-nya itu memang satu ya Bapak ya. Cuma nanti yang membedakan hanya file konfigurasinya. Jadi nanti untuk UP-nya Bapak Ibu harus harus download lagi untuk file konfigurasinya untuk UP-nya. Nah, untuk tryout-nya memang kita siapkan untuk sistem kita. Gitu. Itu aja sih bedanya. Tapi untuk hampir-hampir mirip untuk pada saat tampilan, pada saat Bapak Ibu UP itu hampir-hampir mirip dengan sistem kami. Itu yang setahu saya Bapak Ibu ya. Walaupun saya bukan pengawas, tapi memang kami juga sudah pernah disosialisasi. Begitu. Kemudian apa tadi Pak lagi pertanyaannya? Kok saya malah lupa. Maaf. Silakan Bapak. Yang kedua tadi? Jadi Pak, pelaksanaan tryout-nya mungkin sudah ada jadwal dari berapa kali Pak? Oke, jadi terima kasih Pak. Oke, jadi Bapak Ibu kurang lebih Bapak Ibu nanti akan melakukan tryout sebanyak 3 kali kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. 3 kali, tetapi misalnya dua kali awal ini adalah tryout biasa. Jadi Bapak Ibu hanya mengerjakan soal 1 kali sampai nanti berapapun hasilnya nanti tidak masalah. Jadi 1 kali Bapak Ibu mengerjakan soal. Nah, kemudian nanti ada tryout yang Bapak Ibu seperti melawan komputer. Jadi Bapak Ibu harus mendapatkan nilai 75. Jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mendapatkan nilai 75 baru nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke soal yang lebih susah dari yang awal. Jadi nanti ada tryout yang seperti itu. Jadi mau Bapak Ibu menjawab tryout itu sebanyak 100 kali, kalau belum dapat 75 Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke tryout yang lebih susah. Gitu. Kalau tidak salah gambaran untuk pelaksanaan tryout-nya. Nah, tryout-nya 3 kali, kalau tidak salah pembahasannya juga kalau tidak salah 3 kali pembahasan soalnya. Gitu ya, Pak Amrin. Oke, kita lanjut. Silakan Bu Khadijah. Silakan Bu Khadijah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Ini mohon maaf, tadi pertanyaan saya sudah disampaikan sama Bu Hairani juga sama Bapak yang sebelumnya ini. Tapi mumpung ini kesempatan saya bicara dengan Bapak di sini. Mohon Pak, saya belum dimasukkan ke grup besar Pak, tolong dimasukkan. Kemarin saya sudah WA Bapak tapi belum direspon Pak. Maaf Bu ya kalau saya tidak respon, maaf ya. Nanti saya coba share linknya ke grup ketua kelas masing-masing ya, supaya nanti ketua kelas yang nanti akan menggabungkan Bapak Ibu ke grup. Cuman memang grupnya kan ada 3, mau masuk di grup mana saja itu tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Tidak masalah Pak, yang penting saya bisa masuk di situ salah satunya. Oke, sorry. Oke, nanti saya kirimkan. Oke. Ya, Assalamualaikum. Silakan selanjutnya, kok banyak sekali yang menanya nih. Kita tidak lanjut jadinya. Tidak apa-apa. Silakan Pak Faras. Oke, selamat siang Pak Kade. Ibu, ya sorry, maaf. Iya, pertanyaan saya Pak Kade, mana duluan Pak Kade, UPIN atau UP? Kemudian yang kedua, untuk kisi-kisi itu bisa didapat dari mana ya? Kemudian yang ketiga, itu kan tadi saya lihat ada yang tidak lulus UPIN itu Pak Kade, itu penyebabnya apa ya? Apakah karena nilai-nilai yang ada di LMS? Karena sampai sekarang itu masih ada LK yang belum dinilai sama dosen Pak Kade. Oke. Pak Kade, mau responnya. Terima kasih, selamat siang. Oke, yang pertama UPIN atau UP duluan. Sebenarnya yang duluan adalah UKIN-nya ya. Bu ya.
Tapi UKIN, setelah UKIN baru nanti UP-nya. Itu urutannya. Tapi enggak masalah kita bahas UP dulu. Tapi nanti UKIN nanti kita akan zoom lagi nanti Bapak Ibu ya untuk menjelaskan bagaimana teknik-teknik dan rahasia sukses untuk UKIN-nya. Kemudian untuk masalah kisi-kisi saya kira sebenarnya harusnya sudah di-share oleh Bapak Ibu dosen masing-masing karena kan memang dari tahap pengembangan perangkat memang kan sebenarnya sudah dibebankan untuk Bapak Ibu dosen membahas salah satu soal kisi-kisi. Apakah tidak pernah dilakukan Bapak Ibu? Bu Faras? Tidak pernah, tidak ada Pak Kade. Kemarin kita dapat share-sharean itu dari teman-teman sendiri, itu yang tahun 2019. Oh gitu. Iya, saya jadi salah? tidak ada sampai sekarang. Apa yang saya yang salah informasi ya, tapi tidak apa-apa. Terus pertanyaan ketiga apa tadi Bu Faras? Yang ketiga yang itu tidak lulus UKIN Pak Kade. Oke. Nah, jadi yang untuk tidak lulus UKIN memang ya mau bilang apa kita ya? Jadi kita sudah semaksimal mungkin membantu, tapi kita memang tetap untuk keputusan lulus tidaknya kan memang dari pusat Bu. Jadi untuk UKIN memang sebenarnya tidak ada pengaruh untuk masalah nilai LMS-nya juga tidak ada campur tangan untuk masalah UKIN-nya gitu ya. Tapi yang jelas nanti UKIN itu memiliki penilaian sendiri gitu ya. Pada saat UKIN nanti Bapak Ibu akan dinilai oleh dosen dan guru penguji nanti Bapak Ibu ya. Jadi nanti nilainya beda lagi dengan LMS-nya begitu. Begitu ya Bu Faras ya. Jadi jangan terlalu khawatir untuk masalah yang nilai dari LMS memang mungkin masih banyak yang belum dinilai oleh Bapak Ibu dosennya. Tapi intinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan tagihan yang diminta di sana saja. Jangan pikirkan masalah nilai itu. Nanti kami yang dan admin masing-masing yang akan mengurus. Begitu ya Bu Faras. Oke, kita lanjut sampai mana tadi nih? 2 penanya lagi ya supaya nanti kita tidak terlalu lama. Jadi kalau misalnya pertanyaan sama, tolong jangan bertanya lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Hams ini. Halo Bapak. Ya silakan. Yang saya mau tanyakan di sini Bapak, kan untuk aplikasi SAP-nya itu yang di UP sama yang di Tryout itu bolehkah beda laptop? Seperti itu Bapak. Itu aja Bu. Oke. Kalau saran saya sebenarnya Bu, kan kita memang melakukan pembiasaan nih untuk Bapak Ibu juga mengetahui kualitas laptopnya itu apakah banyak kendalanya atau enggak. Kalau bisa, kalau memang sudah lancar, misalnya di tryout-nya pakai laptop itu, pakai aja untuk UP-nya ya laptop itu juga. Supaya nanti Bapak Ibu tidak lagi melakukan penyesuaian kembali nanti di laptop yang memang Bapak Ibu belum pernah gunakan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Begitu ya Bu Hams ini. Gitu ya Bu Hams ini. Iya Pak. Oke, satu lagi Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa nanti yang belum dapat pertanyaan mungkin nanti belakangan lagi kesempatannya. Silakan Bu Hayatul Islam. Oke, selamat pagi Pak. Selamat sore, selamat siang. Jelas suara saya Pak? Ya, jelas silakan. Begini Pak, untuk tadi kan saya membaca tentang peraturan yang harus kita taatikan di dalam melaksanakan UP. Nah, untuk yang tadi, apakah kita harus tetap on kamera ya untuk yang di laptopnya atau hanya di HP-nya aja, Pak? Setahu saya kemarin pas saya ikut pretest itu tidak ada on kamera di laptop, Pak. Seperti itu. Mohon penjelasannya, Pak. Itu aja. Karena kebetulan laptop saya yang saya pakai untuk saya pretest kemarin itu memang tidak ada kameranya, Pak. Gitu laptop saya yang ini. Oke. Terima kasih Pak. Oke, jadi begini ya Ibu. Untuk pengawas itu memang tidak mengawasi Bapak Ibu dari laptop. Pengawas itu mengawasi dari handphonenya. Makanya handphonenya itu tidak boleh tidak on kameranya. Tidak ada hubungannya dengan laptop. Jadi kalau misalnya Ibu sudah masuk ke aplikasi SAP Exam, semua yang ada di laptopnya Bapak Ibu itu tidak bisa diakses lagi. Maksudnya dari Zoom, dari apa itu tidak bisa diakses lagi. Jadi Bapak Ibu hanya mengerjakan soal ujian aja kalau sudah masuk ke aplikasi SAP Exam Closer. Begitu ya Bu Hayatul ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Supaya kita tidak berlarut-larut lagi. Pertanyaannya kurang lebih masih yang saya yakin Bapak Ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan tadi. Memang itu masih basic ya Bapak Ibu ya. Jadi
Bentar, saya siapkan dulu. Oke Bapak Ibu, apakah sudah terlihat screen saya? Sudah ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah linknya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran itu di sini ukm.bpg.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu melakukan pendaftaran di sini, cek kelulusan di sini, mendownload aplikasinya di sini. Apa lagi ya? Mendownload kisi-kisi juga bisa di sini. Oke, saya kirim aja linknya ya di grup chat ya. Oke, sudah saya kirim di chat Zoom ya. Itu adalah linknya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya menegaskan, buat Bapak Ibu yang sudah pernah sudah ada aplikasinya, jadi Bapak Ibu silakan cek dulu di laptopnya masing-masing. Jika sudah ada aplikasinya, Bapak Ibu tidak perlu mengikuti step ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan menuju step berikutnya, tapi tunggu, kita harus bersama-sama dengan temannya yang belum. Itu ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu scroll dulu ke bawah. Nah, sampai ketemu ini, pengumuman. Nah, untuk kisi-kisi, Bapak Ibu bisa klik yang ini. Sebentar, kayaknya dia enggak. Oke. Ini adalah kisi-kisinya Bapak Ibu. Jadi bisa di-download ke sini nanti ya kisi-kisinya. Semua bidang studi juga sudah ada di sini. Bapak Ibu tinggal cari aja. Ya, dari Bapak Ibu klik tadi sebentar. Sebentar. Oke. Kemudian sini ada instrumen Hukin juga Bapak Ibu bisa pelajari. Instrumennya boleh pelajari dulu walaupun nanti mungkin yang belakangan. Mungkin masih lama. Kemudian di sini ada panduan UP berbasis domisili. Nah, ini yang Bapak Ibu klik. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga ada panduan yang bisa Bapak Ibu download ya, atau misalnya Bapak Ibu cari panduan di YouTube juga sudah banyak sekali Bapak Ibu ya, dan sudah lengkap. Saya yakin kalau Bapak Ibu mengikuti step-stepnya, itu tidak ada yang susah dalam menginstal gitu ya. Jadi di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu ya, yang tolong diperhatikan yang 3 di atas ini. Mac OS itu untuk Apple, kemudian Windows itu untuk Windows 8 sampai Windows 10. Nah, ini Windows 11 bisa juga. Tapi memang beberapa keluhan kemarin, beberapa teman-teman yang kategori 2 itu malah kesusahan dalam Windows 11-nya. Nah, itu memang ada beberapa faktor. Memang Windows 11 itu kan memang paling terbaru. Dan memang pokoknya pada saat Bapak Ibu melakukan penginstalan, Bapak Ibu harus mematikan atau menguninstall dulu semua antivirusnya. Begitu ya, atau nonaktifkan lah, jangan di-uninstall. Jadi dinonaktifkan dulu antivirusnya, baru bisa berjalan. Itu ya. Oke, kita coba Windows. Sebenarnya semuanya tampilannya masih sama. Nah, jika Bapak Ibu belum menginstal atau belum pernah digunakan pada saat pretest, Bapak Ibu bisa download yang bagian nomor 1 ini. 1 UPPPG Windows ya. Itu yang di-download dan diinstal. Ya. Kalau proses installnya Bapak Ibu masih sama, pokoknya kalau install itu kan tinggal next finish begitu. Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu itu antivirusnya sudah dimatikan, installnya itu kalau pakai Windows dari Windows 8 sampai 10 ini enggak lama kok, paling lama itu mungkin hanya 10 menit. Gitu aja Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah file konfigurasi untuk UP-nya Bapak Ibu yang di bawah. Tapi tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu download belakangan supaya nanti tidak ketukar pada saat Bapak Ibu akan melakukan tryout. Untuk sistem file konfigurasinya nanti kami yang akan share dulu. Ini nanti Bapak Ibu bisa download belakangan pada saat nanti Bapak Ibu akan melaksanakan UP supaya nanti tidak ketukar. Jadi memang beberapa kasus memang sempat terjadi di kategori 2 atau 1. Padahal saya cuma meminta Bapak Ibu untuk download dulu yang 1, tapi mereka sudah download semuanya nih. Nah, kemudian pada saat tryout yang digunakan adalah konfigurasi yang ini, yang tidak bisa masuk begitu Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti Bapak Ibu nggak bingung, jadi saran saya nanti misalnya seminggu sebelum Bapak Ibu UP,
Itu Bapak Ibu download yang kedua ini. Tapi kalau misalnya masih belum, ya udah diinstal. Pokoknya intinya selesaikan install ini dulu. Yang pertama, gitu ya. Untuk panduan juga Bapak Ibu bisa lihat di sini. Panduan di sini juga ada yang berbentuk video. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa ada yang berbentuk PDF juga, untuk step-stepnya juga sudah ada. Dan ada yang berbentuk video juga. Kita coba. Nah, ini yang berbentuk PDF ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu bisa download nanti di sini. Untuk panduannya. Oh kan ini ya. Step-stepnya. Oke Bapak Ibu. Nanti ini kan Bapak Ibu setelah download biasanya kan tersimpan di laptopnya Bapak Ibu. Jangan downloadnya di HP, ini bukan diinstal di HP ya, diinstalnya di laptop. Jadi nanti setelah muncul di laptopnya Bapak Ibu klik 2 kali, kemudian nanti Bapak Ibu pilih yes. Oke kita lanjut, kemudian Bapak Ibu pilih next. Oke Bapak Ibu jangan lupa centang ini dulu atau hitamkan ini dulu accept ya, kemudian next. Terlihat ya Bapak Ibu? Oke, aduh. Oke, setelah next, oke nanti ada proses installnya Bapak Ibu ya. Setelah klik install, maka ada proses sedikit sampai ini selesai. Nah, sampai dengan finish ini, begitu dulu Bapak Ibu. Oke, sampai dengan finish ini. Kalau sudah finish ini, nah ini untuk Bapak Ibu pada saat UP besok. Nah, ini yang Bapak Ibu download, makanya saya bilang nanti seminggu sebelumnya. Tapi memang mekanismenya sama juga Bapak Ibu ya. Setelah nanti Bapak Ibu finish yang tadi install yang nomor 1 itu, nah nanti kan ini Bapak Ibu sudah download. Nah Bapak Ibu klik 2 kali. Nah kemudian tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu klik ketikkan UP PPG untuk UP-nya ya. Itu passwordnya ya. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Jika ini yang nanti Bapak Ibu gunakan pada saat Bapak Ibu ujian. Nah, untuk user dan ini nanti akan Bapak Ibu dapat dari pengawas atau dari kartu pendaftarannya Bapak Ibu masing-masing. Ya. Oke. Di sini juga beberapa kendala yang sering terjadi sudah dikasih infonya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari jika nanti ada kendala seperti ini. Oke. Kemudian untuk videonya di sini juga sudah ada Bapak Ibu ya. Bentar. Kita tonton bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi ini ada contoh ya, posisi yang benar nih ya, contoh posisi yang sesuai. Jadi ini ya, seperti ini ya, jadi Bapak Ibu terlihat menghadap ke laptopnya, kemudian laptopnya juga agak terlihat sedikit. Nah, ini yang benar ya, jadi Bapak Ibu bisa patokan seperti ini contohnya. Untuk besok Bapak Ibu pada saat tryout maupun UP. Kita lanjut. Oke, ini yang tidak sesuai Bapak Ibu ya, nah ini pakaian tidak sopan. Ada orang lain di ruang ujian gelap. Kemudian apa nih? Wajah peserta tidak terlihat. Nah, ini untuk yang tidak sesuai dengan yang tadi dijelaskan.
Untuk unduh atau download aplikasi UPPPG berbasis domisili melalui browser pada laptop Anda, kemudian ketikkan ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Unduh file aplikasi ujian pada menu yang telah disediakan. Klik menu panduan UP berbasis domisili. Install file 1 garis bawah SEB garis bawah UPPG garis bawah install. Jika muncul tampilan seperti ini, klik yes. Klik tombol next. Kemudian pilih opsi I accept the term in the license agreement. Klik tombol next. Kemudian klik tombol install dan proses instalasi berjalan. Klik finish untuk menutup tampilan install SEB. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi ujian, klik file 2 garis bawah mulai garis bawah UPPPG. Masukkan password UPPPG dengan menggunakan huruf kecil. Jika tampilan pada layar seperti ini, artinya Anda sudah berhasil install aplikasi ujian. Jika ada kendala teknis dalam proses instalasi aplikasi ujian, silakan lihat kembali panduan install aplikasi ujian, dan jika masih ada kendala, silakan disampaikan melalui grup WhatsApp ujian. Oke, Bapak Ibu, sudah jelas ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sudah selesai install ini sebelum nanti Bapak Ibu melaksanakan ulang tahun baru bagi yang merayakannya. Jadi supaya besok Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan tryout. Ya. Jadi itu gampang kok Bapak Ibu. Kalau yang penting Bapak Ibu ikuti step-stepnya. Nanti Bapak Ibu akan pasti sudah selesai ya. Jadi untuk video dan lain sebagainya itu Bapak Ibu bisa tonton ulang lagi, Bapak Ibu bisa simpan atau download juga di situs yang tadi saya sudah kirimkan. Oke, begitu Bapak Ibu, saya harapkan karena ini sudah menunjukkan waktu pukul hampir 1.30 waktu Indonesia Tengah, saya harapkan Bapak Ibu nanti tolong diinstal secara mandiri dulu ya. Saya harapkan Bapak Ibu tidak ada kendala. Saya yakin kalau misalnya antivirusnya sudah dimatikan, pasti nanti Bapak Ibu lancar untuk instalasinya. Dan juga Bapak Ibu bisa minta bantuan aja, misalnya ada anaknya atau suami atau istrinya yang lebih jago IT, bagi yang kurang bisa minta bantuan ya. Mohon maaf Pak, bagikan video Zoom kita ini Pak, biar gampang kita tonton ulang. Oke, nanti saya bagikan, tapi mohon maaf tadi di awal-awal memang agak kepotong, saya lupa rekam dari awal ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya ada laptop Windows 10 dan 11, baiknya pakai yang mana gitu. Oke, tapi kalau menurut saya Bapak Ibu ya, masih aman yang Windows 10 itu lebih ringan, karena memang kalau yang Windows 11 itu kalau tidak salah SEB-nya itu adalah SEB yang versi terbaru yang agak lebih berat. Jadi kalau misalnya yang saya pengalaman sih yang Windows 10 itu yang memang paling ringan dan cepat untuk penginstalannya. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Oke, tryout-nya nanti saya akan umumkan. Mudahan tidak ada perubahan. Rencananya memang besok Bapak Ibu akan tryout. Tapi jamnya saya belum tahu. Nanti saya akan tanya lagi ke tim tryout. Memang saya hanya memfasilitasi dulu Bapak Ibu sampai bisa menginstal semua. Nanti saya akan pantau lagi. Kemudian untuk konfigurasi untuk tryout-nya nanti saya akan kirimkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Password-nya juga nanti saya akan kirimkan. Memang beberapa yang bidang studi baru memang belum ada, makanya saya belum berani menampilkan untuk yang
konfigurasi kami memang dari yang kemarin sudah pernah itu kan memang masih bisa dipakai. Cuman saya harus meminta lagi yang bidang studi baru seperti misalnya kimia, fisika, biologi itu yang masih belum ada untuk konfigurasi dari kami. Gitu ya, memang konfigurasinya nanti per bidang studi. Gitu Bapak Ibu ya. Untuk tryoutnya nanti malam, kemungkinan antara nanti sore atau nanti malam lah saya baru berani umumkan. Saya akan tanya dulu ke panitia tryoutnya. Begitu ya Bapak Ibu, maaf nanti kita ini mengganggu waktu libur Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah puas kemarin libur 2 minggu ya. Jadi sekarang kita harus mulai semangat lagi. Kita Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap harus belajar ya Bapak Ibu ya, berpatokan pada kisi-kisi harusnya memang sebenarnya sudah dikasih dari tahap pengembangan perangkat, mungkin dosennya atau admin yang lupa, tapi mohon maaf Bapak Ibu bisa download kembali di lingkungan PPG tadi itu bisa di-download ya. Oke Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya tekankan bagi yang sudah pernah menginstal itu tidak perlu lagi menginstal, timbang nanti Bapak Ibu malah kerepotan lagi karena nanti satu apa kan susah lagi. Jadi pakai aja aplikasi yang kemarin. Kalau misalnya sudah pernah retest pakai SEB juga, begitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mohon maaf saya tidak bisa menemani Bapak Ibu lebih lama lagi karena memang kondisi juga saya masih kurang sehat Bapak Ibu. Tadi baru habis minum obat jadi agak sedikit ngantuk mata saya di Bapak Ibu. Oke, saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat, kita kejar lagi persentase kelulusan yang kategori 2 93%. Saya harapkan besok Bapak Ibu bisa memecahkan rekor UNRAM lulus 100%. Tapi saya harus tetap menyemangati Bapak Ibu. Sekarang waktunya Bapak Ibu harus giat mencari informasi, ya nggak boleh malas-malas. Ini aja yang kita undang adalah 646, yang hadir hanya 517 ya. Jadi yang 100 itu kemana ini Bapak Ibu? Saya bingung juga jadinya kan. Jadi Bapak Ibu harus tetap kompak ya antar teman kelasnya. Jangan pokoknya pakai konsep kita masuk bersama, lulus bersama ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu yang bisa nggak mau nih bantu teman-temannya yang belum bisa. Jadi Bapak Ibu harus tetap saling membantu dengan teman-teman seperjuangan ya. Ini Bapak Ibu kan teman-teman seperjuangan ya. Jangan sampai nanti ada iri dengki dan tidak mau membantu teman yang lain. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa melanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin sebelum besok terakhir kita ngomong lagi. Semoga besok keadaan saya sudah lebih membaik lagi Bapak Ibu ya. Saya tutup Zoom kali ini. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dalam menjalani PPG ini. Selamat siang. Silakan Bapak Ibu boleh lihat ya.